Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Agus Rianto dari SMP Negeri 1 Subiti Agung, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Lampung Tengah. Hari ini saya akan mempraktekkan kaitannya untuk tugas supervisi dengan metode coaching. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Yudi. Selamat siang Pak Agus. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Pak Yudi? Alhamdulillah sehat. Oke, langsung saja Pak Yudi. Ya. Kaitan untuk kegiatan besok nih Pak Yudi kan. Ya. Kemarin sudah kita perbincangkan perbincangan kecil gitu kan. Hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi supervisi akademik yang nantinya akan Pak Yudi lakukan. Di mana tujuan pasca observasi supervisi akademik adalah untuk pengembangan dari Pak Yudi sendiri. Ya. Kira-kira kelas mana yang nanti akan Pak Yudi lakukan untuk kegiatan di kelasnya Pak? Kegiatan di kelas ini nanti saya akan di kelas 8A Pak. Kelas 8? 8A. 8A. Tanggalnya hari apa Pak kira-kira? Kalau harinya hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023. 27 Mei 2023. Nah, jadi begini Pak Yudi, ya. Ke depan itu nanti kalau boleh saya tahu gitu kan, kira-kira bagian mana yang perlu akan saya supervisi kaitannya untuk pembelajaran Pak Yudi itu Pak? Yang perlu disupervisi tentunya tentang masalah bullying ini atau tentang pembulian di dalam kelas. Jadi besok dalam kelas 8A Yudi ingin menyampaikan tujuan pembelajaran tentang metode penerapan ataupun materi bully ataupun kenakalan remaja di dalam kelas. Ya. Terus kaitannya untuk supervisi yang besok akan saya lakukan kepada Pak Yudi, strategi yang besok Pak Yudi akan lakukan itu apa Pak? Tentunya strategi di dalam kelas ini besok saya akan menerapkan yaitu tentang pengelompokan di dalam kelas tersebut, dan saya akan mengelompokkan dan mengumpulkan di dalam kelas itu per kelompok, nanti di mana setiap kelompok itu tersebut biar ada istilahnya kayak apa ya, seperti tanya jawab lah, gimana masalah bullying ini memang sangat bahaya tentunya di dalam kelas dan atau di dalam sekolah. Jadi besok itu Pak Yudi akan mengelompokkan siswa, Ya. kemudian dari kelompok tersebut akan diambil teman sebayanya seperti Ya. siapa. Ya, Jadi mereka akan saling bercerita gitu, bertukar pendapat tentang bahaya dari bully dan segala macamnya itu. Iya, tentunya seperti itu. Oke. Jadi ke depan berarti akan Pak Yudi lakukan seperti itu Pak ya? Iya, tentunya. Mungkin itu saja dulu Pak pertemuan pertama kali ini pasca observasi. Mudah-mudahan pada saat proses observasi besok ya, Pak Yudi bisa menyampaikan secara lancar dan kegiatannya bisa berhasil. Ya, insya Allah bagus. Selamat ini saya Pak Yudi ya. Iya. Terima kasih Pak Yudi ya. Terima kasih juga Pak Agus. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, untuk pertemuan kali ini, sebelumnya Pak Yudi mau bertanya, sehat semua? Alhamdulillah sehat ya. Tidak ada yang sakit? Oke. Untuk kali ini tentunya Pak Yudi adalah pelajaran PK atau Pak Yudi mengaku dengan jurusan bimbingan konseling. Yang pastinya di sini Pak Yudi akan menyampaikan yaitu materi bully atau perundungan. Tentunya perundungan ini banyak sekali di kelas-kelas
dan tentunya juga di luar kelas sesama teman ya. Mungkin juga di luar kelas yaitu di rumah itu mungkin sesama teman bermain, biasanya kita tidak sengaja tapi itu mengakibatkan yaitu biasanya sakit hati, itu juga bisa dikatakan dengan bullying. Ini tentunya Pak Yudi akan membuat suatu kelompok ya. Di sini Pak Yudi akan membagi menjadi 3 kelompok. Tentunya di sini kalian sudah tahu mana saja kelompoknya. Yang sekarang boleh pindah kelompoknya masing-masing. Oke. Pindah. Ayo. Kita sudah membagi kelompok ya. Yang pasti ini 3 kelompok, 1, 2, dan 3. Dan kelompok 1 yaitu Bapak bagi yaitu tentang bahaya bully ya. Nomor yang pertama bahaya bully, dan yang kedua ada yang kelompok 2 yaitu tentang jenis-jenis bully. Dan yang ketiga ada dampak dari bully itu apa. Silahkan kalian cari dan kita nanti akan presentasikan. Oke. Menjambat. Kelompok 2, apa itu jenis-jenis bully itu apa aja? Silakan. Jenis bullying contohnya ada bully fisik, bully verbal, bullying seksual, cyberbullying, dan prejudis. Bully fisik adalah tindakan memukul, menjambak, mendorong, menjepit, mencakar, dan lain-lain. Sedangkan bully verbal adalah perundungan berupa kalimat kasar. Oke, terima kasih anak-anak ya. Tentunya kita sudah mengetahui apa itu bully. Tentunya kesimpulan di dalam semua ini pastinya kita tidak boleh saling mengganggu sesama teman ya, karena itu akan mengakibatkan kesalahpahaman yang pastinya, dan kita harus menjaga sesama teman apalagi di dalam kelas ini. Mungkin itu saja dari Bapak, dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi Pak Yudi ya. Alhamdulillah. Terus gimana nih kabarnya Pak Yudi hari ini gitu kan, setelah kita kemarin lama 2-3 hari nggak itu, gimana kabarnya Pak Yudi hari ini itu, apa yang Bapak rasakan tuh hari ini, apa gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Agus, tentunya sehat selalu. Terus gimana perasaannya hari ini Pak Yudi? Perasaannya ya lega, alhamdulillah lega. Ya, karena dengan saya bisa menyampaikan pembelajaran diferensiasi kemarin. Oke ya. Jadi sekarang tuh perasaan Pak Yudi itu alhamdulillah sehat, senang gitu kan. Nah, jadi begini Pak Yudi. Kemarin kan kita sudah melakukan beberapa pertemuan gitu kan. Ada pertemuan yang pertama itu pertemuan yang kaitannya sebelum kita melakukan penerapan itu, yang pra-observasi kemarin kita lakukan. Kemudian pada saat observasi gitu kita sudah melakukan beberapa sharing itu. Kemudian pertemuan sekarang ini, nah pertemuan yang ketiga pasca observasi ini. Nah, yang ingin saya pertanyakan kepada Pak Yudi, bagaimana sih perasaan ataupun harapan Pak Yudi ketika kemarin melakukan pembelajaran dengan metode berdiferensiasi kemarin? Perasaan Pak Yudi ketika mengajar menggunakan metode itu apa sih Pak? Ya tentunya harapan saya, yaitu saya ini ingin sharing kembali kepada Pak Agus dari tentunya hasil yang saya lakukan kemarin, hasil dari pembelajaran di berdiferensiasi tentunya, dan
hal-hal apa saja yang kurang dari yang saya ajarkan kemarin, dan solusinya untuk kedepannya apa yang harus saya lakukan kembali Pak tentunya. Jadi tadi itu Pak Yudi menyampaikan ingin melakukan beberapa komunikasi hal-hal baik yang sudah Pak Yudi peroleh gitu kan. Kemudian Pak Yudi juga mengharapkan sharing ke depannya agar metode yang kemarin Pak Yudi terapkan itu untuk kemajuan ke depannya itu bisa terlaksana dengan baik ya Pak. Kemudian nih Pak, kemarin ketika Bapak melaksanakan metode itu, dari tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai, kira-kira tercapai tidak sih Pak dengan menerapkan metode yang Bapak terapkan kemarin? Tujuan pembelajarannya itu untuk anak itu tercapai apa tidak? Tentunya alhamdulillah ini sudah tercapai Pak Agus yang pasti, dan banyak anak ini banyak yang semangat tentunya, banyak yang semangat dan banyak anak juga yang merespon dalam kegiatan ini tentunya. Anak tentunya ingin mengulang kembali di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini Pak Agus. Oke, jadi setelah Bapak kemarin menerapkan itu tujuannya alhamdulillah tercapai Pak ya? Alhamdulillah tercapai. Terus ketika Bapak menyampaikan itu tercapai, hasil tercapainya itu dilihat dari gestur anak tuh apa sih Pak yang anak rasakan ketika menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi itu? Terus gestur anak itu senang. Anaknya ya senang tentunya. Oh, jadi anaknya ketika Bapak mengajar menggunakan metode itu, anaknya senang? Anaknya senang tentunya. Antusias? Nah, dilihat Semangat. antusiasnya anak itu bagaimana Merespon. sih Pak ketika belajar kelompok itu? Tentunya anak itu banyak yang merespon, dan mereka berkelompok dan menyukai hal-hal, dan anak itu bersendiri-sendiri menyukai yang kelompok ini menyukai tentang ini, anak ini menyukai tentang itu. Jadi penerapannya kemarin Pak Yudi sudah mengelompokkan dari yang suka metode ini dikelompokkan, misalkan ini kinestetik, ini yang audiovisual sudah Iya. dikelompok-kelompokkan Iya. Pak ya. Terus dalam ketika Bapak kemarin itu mengajarkan tersebut, ini saya ingin tanya dulu, ada nggak sih Pak kira-kira kendala atau yang Bapak temui ketika menggunakan atau menerapkan metode diferensiasi itu? Ada nggak hal yang kira-kira kendala, satu hal aja? Nah, kalau kendala tentunya ada. Pasti Kalau setiap boleh tahu pembelajaran- nih Pak, kendala yang Bapak alami itu seperti apa Pak? Tentunya kendala ini pasti ada ya Pak Agus. Tentunya kendalanya yaitu yang pertama yaitu anak ini tidak memperhatikan, Jadi anak ini jika ditanya kembali apa itu, anak tidak tahu, dan anak ini mengobrol sendiri di situ di dalam kelompok-kelompok tersebut. Jadi anak ini tentunya kendalanya yaitu tadi, anak ngobrol sendiri, anak tidak memperhatikan, jadi anak tidak mengetahui. Oke, berarti masih ada beberapa kendala yang Pak Yudi temui ketika kemarin melakukan penerapannya di kelas. Ada yang masih belum fokus, kemudian tadi Pak Yudi juga masih menyampaikan ada beberapa anak yang salah satu yang masih belum bisa hadir sepenuhnya di dalam pembelajaran Pak ya. Nah, terus nih Pak, kira-kira nih ketika Bapak menerapkan metode itu tadi, ada nggak ya Pak hal yang baik Bapak temukan ketika menerapkan metode itu? Kalau hal baik tentunya pasti ada Pak Agus. Ada Pak ya? Ada tentu. Kalau boleh tahu nih Pak Yudi bisa ceritakan hal baiknya ketika menerapkan penerapan itu tuh apa sih Pak? Yang pertama yang pastinya hal baik saya itu bisa menyampaikan materi ini mudah, tentunya mudah menyampaikan materi kepada anak, dan anak yang pastinya senang seperti itu Pak. Oke, berarti ketika Pak Yudi melakukan penerapan metode kasih itu tadi, yang Bapak temui adalah
Pak Yudi mengalami kemudahan ketika menyampaikan tujuan pembelajarannya ketika sudah di kelompok-kelompokan itu tadi Pak ya. Nah terus kira-kira dari hal kendala yang tadi Bapak dapatkan itu Pak, ada nggak sih Pak untuk kedepannya rencana perbaikan agar pembelajaran Pak Yudi bisa terlaksana dengan baik, itu ada nggak kira-kira Pak rencananya? Kalau perbaikan yang pasti ada Pak, karena semakin saya perbaikan tentunya kan semakin bagus untuk anak-anak, dan anak-anak ini saya harapkan juga semangat di dalam belajarnya. Jadi nanti ke depan Bapak akan memperbaiki tujuannya supaya peserta didik bisa antusias, bisa semangat, serta tujuan pembelajaran bisa tercapai oleh anak. Iya, begitu Pak ya? tentunya seperti itu Pak. Terus nih, kalau boleh tahu, kapan rencana Pak Yudi melakukan perbaikan ke depan dalam metode ini Pak? Kalau rencananya yang pasti untuk mungkin hari-hari ke depan atau minggu-minggu ke depannya Pak Agus, saya pasti akan mengulang kembali dan memperbaikinya kembali. Nah, kalau seperti itu saya juga setuju Pak. Pokoknya secepatnya tadi Pak Yudi sampaikan akan diperbaiki. Nah, terus ada nggak sih Pak yang Bapak libatkan nantinya untuk keberhasilan proses pembelajaran di kelas yang Bapak terapkan? Kira-kira yang Bapak akan libatkan itu siapa saja Pak untuk mendukung itu? Kalau pelibatan dalam pembelajaran ini tentunya saya yang pertama yaitu tentunya kepala sekolah. Kepala sekolah. Yang kedua. Dan yang keduanya pasti ada waka kesiswaan. Karena waka kesiswaan ini memang sangat perlu, karena waka kesiswaan juga kan mengetahui tentang siswa. Dan yang kedua ada yang pastinya yaitu tim IT sekolah Pak. Oke, jadi Pak Yudi akan melibatkan beberapa warga sekolah untuk kesuksesan Pak Yudi ketika melakukan pembelajaran tadi itu ya. Iya, tentunya Pak. Saya juga setuju Pak. Pak Yudi juga melibatkan kepala sekolah, kaitannya komunikasi dengan guru-guru lain juga biar lebih bagus. Waka kesiswaan juga sudah dilibatkan. Nah, yang saya suka tadi Pak Yudi melibatkan tim IT sekolah. Harapannya kan nanti ke depan Pak Yudi bisa memvariasikan lagi pembelajaran dengan tampilan-tampilan yang menarik. Tentunya. Terus nih Pak, Pak Yudi sudah menyampaikan beberapa hal tadi. Kira-kira ada hal yang ingin disampaikan lagi nggak Pak ketika ini? Mungkin cukup sampai di sini aja Pak Agus. Cukup. Mungkin ini ada yang lebih baik lagi. Oke, kalau cukup ya saya sangat setuju tadi Pak Yudi sudah menyampaikan, dan saya berharap ketika nanti semua unsur itu dilibatkan, Pak Yudi bisa menguasai pembelajaran tersebut, anak juga bisa antusias dalam pembelajaran, sehingga itu tadi tujuan pembelajarannya bisa tercapai dengan baik. Tidak lain tidak hanya harapannya agar siswa kita menjadi peserta didik yang lebih berkompeten lagi. Terima kasih Pak Yudi sudah meluangkan waktu untuk acara hari ini. Mudah-mudahan ke depan Pak Yudi lebih bisa sukses. Ya, sama-sama, alhamdulillah. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih juga Pak.